Baik, kembali lagi di channel Tertarik Saham. Hari ini kita akan review dan analisa beberapa saham yaitu KLPF, ACES, INTP, SMGR, INKP, HMSP, dan Excel. Yang pertama kita lihat pergerakan harga IHSG kemarin. IHSG kemarin ditutup masih menguat, cuma secara candle merah ya, karena waktu opening terjadi gap up yang lumayan tinggi sampai ke level 6359 ya. Ini level 6359, lalu tutupnya di area 6359 juga, cuma komanya beda beberapa poin ya. Ada beberapa poin dikit. Lalu untuk hari ini atau besok, selama masih berada di level 6336, ya IHSG masih sangat bagus buat kedepannya. Lalu apabila break support yang level 6336, masih ada lagi support yang kedua yaitu di 6303. Semoga IHSG masih bertahan di area support 1 maupun di support 2. Yang pertama ACES. ACES ini hari ini ditutup menguat 25 poin ke level 1550. Penguatan ini sekaligus menjadi konfirmasi atas reboundnya saham ACES pada perdagangan hari Senin kemarin yang sempat menyentuh level support trendline-nya, kemudian mantul, lalu closing di 1525, dan hari ini berhasil closing di 1550. Untuk hari ini ACES masih bagus untuk kita ikutin. Apabila berhasil break di level 1565, ACES mulai menarik karena arahnya bisa ke level 1600. Tapi apabila masih belum bisa break di 1565, lebih baik jangan memaksakan buat masuk ya, karena kecenderungannya ini kan masih turun, masih downtrend. Jadi kita harus nyari momen yang pas, yaitu ketika rebound dan breakout resist terendahnya. Secara broker summary kita lihat di sini ACES diakumulasi oleh asing. Kita bisa lihat apalagi KZ pada perdagangan kemarin itu melakukan net buy tanpa melakukan sell sama sekali, seperti halnya dilakukan oleh RF. Bedanya RF sama KZ akumulasi, RF distribusi. Selain RF juga ada RX dan SF yang distribusi. Lumayan. Dan untuk besok bisa kita ikuti, apabila KZ mulai jualan, lebih baik kita ikut jualan barang, karena rata-rata belinya KZ itu di 1549,81. Jadi kemungkinan apabila udah naik 1 atau 2% kemudian turun, patut kita lihat di running trade-nya. Apabila KZ udah mulai jualan secara masif, mending kita ikutan jualan, karena penggerak ACES pada hari ini terlihat jelas KZ dan AK. Kemudian kita ke Excel. Excel hari ini naik 30 poin ke level 2250, dan kenaikannya itu berhasil menembus level resistnya di level 2220. Dan level ini pun untuk sekarang dan besok masih menjadi level supportnya ya. Apabila berhasil bertahan di 2220, maka
Excel masih bagus buat kita pantau. Apabila breakdown ke bawah 2220, mending kita exit lagi. Ini Excel kalau kita ingin ambil posisi, mending di atas MA20 nya di atas 2256 kita bisa ambil posisi 2260. Itu syarat close buat hari ini nanti ya. Kalau gagal close di atas itu, kita tunggu dulu aja momen yang tepat. Secara breaker summary pun Excel masih diakumulasi dan asing pun masih net buy. Jadi untuk Excel kenaikan pada hari kemarin itu juga didukung oleh net buy asing. Kemudian HMSP pada hari ini pada hari kemarin ditutup menguat 105 poin ke level 1440. Kenaikan ini juga disertai volume yang cukup kuat. Jadi untuk HMSP ini pada pembukaan hari ini nanti kemungkinan bisa gap up 1 atau 2 tick ya, menurut saya, karena kenaikannya cukup kuat dan harga tertingginya berada di harga closing. Dan untuk level supportnya HMSP menjadi di 1400. Untuk resistennya di level 1475. Ini bakal menarik lagi apabila hari ini closing di minimal di harga 1480. Maka HMSP bisa mengakhiri tren bearishnya dan membalik arah ke tren bullish. Kemudian kita lihat dari breaker summary, di sini tidak ada yang menarik dan asing pun net buy-nya juga dengan volume yang cukup kecil ya. Jadi secara broker summary tidak menarik, bandarmologi tidak menarik, tapi secara teknikal masih menarik untuk HMSP. Lalu INKP kemarin ditutup menguat 300 poin ke level 13250. Kenaikan ini juga mengkonfirmasi bahwa INKP berhasil rebound dari level supportnya di 12475. Tapi posisi sekarang INKP dekat sekali dengan resistnya, yaitu di 13400. Jadi apabila teman-teman mau ambil posisi, mending nunggu break 3400 karena posisinya sangat riskan ya. Meskipun kemarin berhasil mantul level support, tapi karena sekarang masih di area resist, mending kita nunggu waktu breakoutnya. Apabila berhasil breakout di 13400, INKP bisa ke arah 14050. Dan secara breaker summary kita lihat di sini, INKP masih diakumulasi. Meskipun di sini asing melakukan net sell yang cukup banyak, tetapi ada beberapa bandar besar ya yang masuk di INKP seperti MSRX AK yang setahu saya asing yang sering mengakumulasi saham-saham blue chip. Biasanya mereka hold saham itu nggak cuma 1 atau 2 hari, bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Jadi itu INKP masih menarik buat kita pantau. Kemudian INTP kemarin naik sebesar 875 poin ke level 13.775 dan sekaligus kembali berada di
MA20 nya, sekaligus break juga di Fibo 0,382. Jadi secara teknikal nih sangat kuat ya, apalagi disertai volume yang cukup tinggi. Lalu untuk INTP sendiri masih dihadang resist di 14.000. Apabila teman-teman udah ambil posisi dan pada penutupan hari ini dan besok gagal break di level 14.000, mending teman-teman bisa TP dulu. Karena apabila suatu saham gagal breakout tuh dampaknya bisa berbalik arah. Lalu kita lihat di broker summary. Secara broker summary pun INTP sangat menarik karena jelas di sini terlihat akumulasi dilakukan sangat besar ya. Dari AK sendiri berkontribusi terhadap pembelian 31%. KZ 17%, YU 11%, CS 7%. Dan yang buang barang tuh CC, YP, KK, NI. Yang kita tahu bahwa mereka itu broker yang sering dipakai retail Indonesia. Lalu secara foreign pun kita lihat di INTP juga masih diakumulasi oleh asing. Jadi untuk hari ini atau besok INTP masih bagus untuk kita pantau. Lalu KLBF hari kemarin naik 30 poin ke level 1550. Bagi teman-teman yang ngikutin akun kami baik di Telegram maupun Instagram, pasti udah tahu KLBF masuk menu sore kemarin karena di sini pada hari Jumat kemarin terlihat hampir menyentuh level supportnya di 1465, kemudian pada hari Senin berhasil mantul, kemudian Selasa konfirmasi sekaligus break MA20 dan MA60 nya. Jadi secara teknikal KLBF masih sangat kuat, dan teman-teman yang udah punya posisi atau ingin entry ini udah masuk area B ya menurut saya, dan area TP nya masih di level 1595 dan supportnya di level MA20 nya yaitu di 1535. Untuk broker summary kita lihat di sini juga terlihat masih diakumulasi dan asing pun juga masih akumulasi. Dan tiga broker yang mengakumulasi KLBF ini terlihat ada BK, AK, dan CS. Ini merupakan broker yang menjadi indikator saya buat ikut masuk biasanya. Kalau ketika mereka itu masuk, biasanya harga saham bakal terjaga, bukan tipe yang naik cepat dan turunnya cepat untuk broker-broker tersebut. Tapi kembali lagi ke teman-teman, menurut plan teman-teman sendiri gimana apabila ingin masuk di saham-saham tersebut. Lalu Semen Indonesia ini apa tadi ya? SMGR kemarin ditutup menguat. Ini waktu saya screenshot ternyata kursornya nggak pas ya. Malah yang nggak screenshot di level berapa itu 11.200 closingnya, padahal hari ini ditutup di level 11.700. Hari kemarin ditutup di level 11.700. Kenaikan tersebut juga mengkonfirmasi bahwa SMGR ini break trend bearishnya ya, dan langsung menembus MA20 nya di 9784
Oh, ini karena kursornya kurang pas, mohon maaf. Jadi ini angka MA20 dan MA60 nya kurang pas ya ini. No, ternyata kursornya di pojok kiri ini. Jadi mohon maaf kurang pas. Ini level MA20 yang sekarang tuh di area 10.800an ya. Berhasil di break dan sekarang berada di level MA60-nya. Secara chart sih sebenarnya SMGR masih bagus, tetapi dalam area pendek langsung terhadang oleh resist yang cukup kuat, yaitu di level 12.000. Bagi teman-teman yang udah ambil posisi, harap dijaga apabila gagal break 12.000, mungkin SMGR bisa sideways dulu sampai area 11.250. Dan teman-teman yang mau entry, lebih baik tunggu konfirmasi break di level 12.000. Jadi teman-teman hari ini atau besok apabila SMGR close di atas 12.000, teman-teman bisa ambil posisi. Dan secara broker summary pun terlihat SMGR masih diakumulasi. Ini akumulasi juga masif ya, karena cuma beberapa broker yang net buy dan yang net sell lebih banyak. Kemudian kita lihat dari forenya, SMGR juga masih diakumulasi oleh asing. Baik, terima kasih teman-teman yang masih mengikuti kami. Apabila teman-teman ingin ngobrol lebih jauh, bisa gabung di grup Telegram kita. Linknya nanti tertera di deskripsi juga. Dan teman-teman juga bisa follow Instagram kita di @tertariksaham. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini bukan ajakan beli, cuma sebagai referensi teman-teman apabila ingin ambil posisi di suatu saham. Baik, terima kasih. Selamat pagi.